Baik, puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangan saudara bersama-sama, berikan tepuk tangan bagi Allah kita, berikan sorak-sorak yang lebih dahsyat buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, selamat datang, selamat beribadah sore hari ini. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita untuk kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kembali kami bersama-sama umat-Mu di CKI Pros Uneo ini. Kami boleh datang bersekutu, beribadah, mencari akan wajah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Dan sebentar kami akan bersama-sama, kami mau memuji menyembah Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya bila sore hari ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan boleh kerjakan bagi setiap kami. Berkati ibadah ini Bapa, dari awal hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam satu nama, Allah kami yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa kau mendengar, terima kasih Tuhan, seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah, lewat lelah, Kau temani aku. Biarlah Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
mengenali kuasa dari tempat lemah. Mari angkat kedua tangan. Kau hadir memulihkan hati, menyembuhkan bukan. Mari jemaat sama-sama katakan menggali percaya akan hatimu lebih lagi. Mari semuanya mengalir, katakan mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa kau pulihkan, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan terluka. Ku kan tetap bersamamu Bapa, ku kan tetap bersamamu Bapa, ku kan tetap bersamamu Bapa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita semua. Mari sembah. Jawab setiap kami Tuhan, Roh Kudus jawab setiap kami pada sore hari. Haleluya. Mari alami Tuhan sore hari. Mari pribadi lepas pribadi bangun keintiman dengan Tuhan sore hari. Sembah Yesus, sembah Yesus.
Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna melimpah bagi kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Sungguh Kau telah melakukan semua yang baik dalam hidup kami Tuhan. Apa yang ada pada hari ini yang melekat pada kami Tuhan, itu semuanya adalah anugerah daripada Engkau Bapa. Biarlah kiranya sore hari ini kami membawa ucapan syukur kami Tuhan, membawa doa dan pujian kami menjadi dupa yang harap di hadapan untuk kerinduan kami Tuhan. Biarlah kiranya Kau boleh disenangkan dengan apa yang kami perbuat. Ini pujian kami bagi Engkau Yesus. We want to worship the Lord. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan saudara-saudara yang bagi Tuhan yang baik dalam hidup kita. Semua yang disediakan yang terbaik buat setiap kita. Naikkan pujian ini bersama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di
kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Sungguh dengan hati yang penuh ucapan syukur bahwa pujian ini bagi Dia. Dengan sungguh-sungguh kita mau berkata, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, amin. Di dalam hidupku bersyukur, dan kami sambut hadirat-Mu dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus yang percaya. Katakan sama-sama amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Berikan salam kanan kiri saudara terlebih dahulu. Katakan bahwa Yesus kita luar biasa. Katakan bahwa Yesus kita luar biasa. Dia Allah yang terhebat, tak tertandingi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Katakan haleluya. Yuk semua tepuk tangan sama-sama di atas kita. Terima kasih Tuhan. Mari semua tepuk tangan sama-sama di Tuhan kita saudara. Haleluya. Coba jika ibu studio katakan dengan iman, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat. Katakan tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari sama-sama angkat suaramu. Semua musuh pun gemetar mendengar suaramu. Tuhan sorak kemenangan. Angkat tanganmu, katakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu dekat. Semuanya tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Pada siapa? Pada siapa kau bandingkan perbuatan
tanda yang heran. Tak ada, tak ada. Oh, kerajaan yang terdesak tak akan tergoyahkan. Mari semuanya katakan dulu. Sebab musuh bergerak mendengar suaramu, Tuhan sorak kebenaran. Lambaikan tanganmu saudara. Sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Allah yang terhebat, jauh lebih dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Musik memuji Tuhan. Selamat saya bawa anak kita ada yang terhebat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita yang terhebat. Hey, saudara, marilah katakan di rahmat Tuhan sore hari ini. Kibarkan pancinya, sebab hanya Dia yang terhebat. Haleluya. Bersyukur Tuhan bahwa yang dahsyat bagi kami. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh lebih dari berkuasa di dunia. Kerajaanmu sekali lagi sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh lebih dari berkuasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Tuhan yang ajaib Tuhan. Yang percaya dengan suara-suara bagi Tuhan. Boleh Bapak Ibu Saudara tengok kanan kiri sekali lagi, bilang sama teman-teman kanan kirimu, kasih setia Tuhan kekal selamanya buat kamu dan saya. Amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Dari hari ke hari, tak terbatas denganmu ku apa hidup. Dari hari ke hari, tiada
datang lebih lagi di hadapan Tuhan sore hari. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan rencana hati kami sore hari. Untuk Kau taburi dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Ia disalibku tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara akan pujian ini bersama-sama. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Ia relakan segala-galanya. Kau disalibkan, Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah takkan dipadamkan. Amin. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan
sendiri katakan. Bulu yang terpulang akan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah mudah takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara masih ke atas. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan atas hidup kami hari ini. Kasih karunia-Mu Tuhan, kami bersyukur kalau kami hidup sampai hari ini. Ini semua karena kasih karunia-Mu. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, pada saat ini Tuhan, mendengar setiap curang isi hati-Mu. Nyatakan hati-Mu atas kami ya Bapa. Kami ingin melihat karya-Mu yang besar. Kami sampaikan ucapan syukur hanya untuk Engkau ya Bapa. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran ini memerdekakan setiap kami. Biarlah setiap kami mendengar pesan-Mu ya Bapa. Semakin hari semakin didewasakan, semakin hari semakin mengalami perjumpaan bersama dengan Engkau, semakin hari mengalami perubahan bersama dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau yang Engkau kendalikan hati kami. Engkau berikan pewahyuan pencerahan, Engkau berikan pengertian pada setiap kami. Engkau urapi Tuhan di bibir hamba-Mu. Biarlah melalui perkataan demi perkataan ada kuasa di dalamnya yang akan membawa kami semakin hari semakin ada kemajuan demi kemajuan untuk lebih mengenal Engkau, untuk lebih mengerti rancangan-rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Perasaan kami, keinginan kami itu tidak penting, tapi yang terpenting adalah rencana-Mu terjadi atas hidup kami. Biarlah saat ini Tuhan Kau sucikan, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Biarlah setiap benih firman-Mu yang tertabur dalam hati kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi benih firman itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Doa ini kami alaskan, sandarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, tema firman hari ini adalah kasih dan pengorbanan. Saudara yang kasih Tuhan, pastinya saudara mendengar dan seringkali mungkin mendengar tentang kasih, tentang pengorbanan. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin percaya antara kasih dan pengorbanan tidak akan pernah bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita ingin memisahkan tentang kasih dan pengorbanan, itu seperti seolah kita hendak memisahkan antara satu sisi yang satu dan satu sisi yang lainnya. Itu sangat mustahil. Seperti uang logam, tidak akan pernah bisa kita pisahkan antara satu sisinya dan sisi yang lainnya. Karena saya yakin percaya, ketika kita mengerti arti kasih dan pengorbanan, di situ kita akan melihat betapa besar kasih Tuhan terhadap saudara dan saya. Saudara, hari ini saya akan membahas dua hal, yaitu yang pertama tentang teladan. Karena saya yakin percaya, teladan yang terbesar kalau menurut dunia sekuler, teladan kasih pengorbanan yang terbesar menurut dunia sekuler, mungkin kita bisa menjumpai dalam kisah cerita Romeo and Juliet atau Romeo and Julie. Itu artinya waktu
saya melihat dari sisi sudut dunia sekuler, itu kasih pengorbanannya luar biasa. Tapi hari ini kita tidak mempelajari tentang dunia sekuler, tapi kita akan melihat kasih pengorbanan Bapa kita di surga yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Jumat Agung dan Paskah, itu juga berbicara tentang kasih dan pengorbanan. Hari ini kita ingat bagaimana kasih pengorbanan itu akan membawa saudara dan saya untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk lebih mengerti arti pengorbanan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat dan membaca, minta tolong Pak Agus untuk membacakannya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, di sini disebutkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara yang sesungguhnya berkata tentang kasih itu tanpa dikatain, tentang diperlengkapi kata begitu besar. Kasih itu sesungguhnya sudah besar. Saudara yang kasih Tuhan, kalau di sini berbahasa Yunani, kasih itu berbicara tentang nama Yunani kasih adalah agape atau agapo. Itu berarti berbicara tentang kasih walaupun. Saudara yang kasih Tuhan mengerti tentunya tentang kasih walaupun. Kasih walaupun itu artinya walaupun engkau sederhana, aku tetap mengasihi engkau. Walaupun mungkin engkau tidak terlalu pandai, aku tetap mengasihi engkau. Walaupun engkau tidak cantik, engkau tidak tampan, aku mengasihi engkau. Itulah kasih agape. Kasih agape itu walaupun. Kita mengasihi bukan berdasarkan apa yang kita lihat ataupun ada apanya orang yang kita kasihi, tapi orang kita kasih walaupun tidak berharga bagi orang lain, tapi aku tetap mengasihimu. Itu berbicara tentang kasih agape, kasihnya Tuhan terhadap kita. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah memberikan nyawanya buat kita. Itu artinya Tuhan mengasihi kita, tidak tunggu kita sempurna terlebih dahulu. Tuhan mengasihi kita, tidak menunggu kita bisa melayani Dia terlebih dahulu. Kasih Tuhan kepada umatnya itu adalah kasih agape. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin percaya berapa banyak orang ketika dia mencintai seseorang, dia akan diberikan syarat, aku mengasihimu asalkan engkau memiliki hal-hal yang pribadi, mobil pribadi, rumah pribadi, tabungan pribadi. Itu masih kata bukan kasih agape, itu namanya kasih yang berdasarkan asal. Saudara kasih Tuhan, mungkin kita mencintai seseorang asal engkau mapan, asal engkau bisa membiayai aku, asal engkau bisa membahagiakan aku. Itu masih dikatakan kasih asal, bukan kasih walaupun. Tapi kasih Tuhan kita terhadap saudara dan saya itu kasih walaupun, saudara. Walaupun apapun keadaan kita, Dia tetap mengasihi kita. Hari ini saya katakan kita akan belajar tentang kasih dan pengorbanan. Kasih dan pengorbanan itu yang menjadikan kita teladan adalah kasih Allah Bapa kita. Kita akan lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Inilah satu bukti bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi kita waktu kita masih berdosa, waktu kita masih belum mengerti apapun tentang kebenaran. Dia tetap mengasihi kita. Itu artinya kasih Tuhan terhadap saudara dan saya itu kasih walaupun. Dan mungkin hari ini ada beberapa orang yang mengasihi kita, tapi selalu menuntut kita harus begini, harus begitu. Nggak punya kepribadian maksudnya apa? Rumah pribadi, mobil pribadi, deposito pribadi. Saudara kasih Tuhan, kalau banyak sekali orang yang mengatakan ada syarat-syarat yang menuntut pada kita, itu tentunya kita harus berpikir terlebih dahulu. Tetapi kita lihat kasih Tuhan kita adalah kasih yang walaupun. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua kita akan berbicara sebenarnya, saudara, tanpa kita bicara tentang begitu besar kasih Allah, sebenarnya sesungguhnya kasih itu sungguh-sungguh besar, saudara. Bahkan kasih itu dikontraskan dengan hal-hal talenta karunia yang lain. Berapa banyak anak-anak Tuhan mengejar karunia, mengejar talenta, tapi sesungguhnya itu semua dikalahkan oleh kasih.
Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 12, di situ kita bisa membaca, di situ banyak sekali karunia-karunia, karunia berbahasa, karunia berkata-kata. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 14, di situ juga ada banyak dituliskan tentang talenta-talenta dan karunia. Tapi saudara bisa melihat 1 Korintus pasal 13 berbicara tentang kasih. Saudara yang kasih Tuhan, itu artinya Tuhan sedang berbicara pada setiap kita. Sehebat apapun karunia yang kau miliki, sebanyak apapun talenta yang kau miliki, tapi itu tidak akan pernah bisa sebanding dibandingkan dengan kasih. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Kita akan perhatikan betul-betul bagaimana talenta, bagaimana karunia, bahkan iman, pengharapan dan kasih yang terlebih besar itu adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan kita satu pengertian. Sekalipun kau bisa berbahasa malaikat sekalipun kau bisa membagi-bagikan semua yang kau miliki, tapi kalau kau tidak mempunyai kasih, itu masih dikatakan seperti gong yang bergemerincing. Saudara kasih Tuhan, betapa besarnya arti kasih. Apalagi kalau hari ini kita belajar tentang kasih dan pengorbanan, biarlah sore ini kita betul-betul bisa mengerti arti kasih yang luar biasa. Kita akan baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara kasih Tuhan, bahkan di sini bisa dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar itu adalah kasih. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mau melihat teladan yang paling besar kasihnya, kita melihat Allah Bapa kita. Dia memiliki kasih yang luar biasa. Dia korbankan anaknya yang tunggal. Saudara, kalau kita bisa melihat, kalau saya saja, saya memiliki 5 orang anak. Saudara kasih Tuhan, ketika pada masa-masa masih sulit, ketika saya awal-awal ditinggal oleh suami, bagaimana ketika saya memelihara 5 orang anak dengan kesulitan yang banyak, tiba-tiba ada seseorang tetangga mengatakan, aku ambil aja 1 anakmu, aku akan sekolahkan dia, akan bawa dia ke luar negeri, bisa sekolah yang mantap dan bisa terjamin masa depannya. Saya tidak bisa menyerahkan anak saya. Bahkan jangankan anak, pada satu kali ketika di kantor ada seekor anjing, saudara. Anjing itu bukan milik saya, tapi anjing itu suka sekali bermain di kantor kita. Dan ketika itu kita mulai jatuh hati kepada anjing tadi. Pada satu kali ada seseorang yang mengaku miliknya, dan kita lihat kelihatannya anjingnya ketakutan lari ketika didekati yang mengaku miliknya. Dan ketika itu dia meminta uang 350. Dan kita lebih baik kehilangan uang 350 daripada kehilangan seekor anjing. Saudara kasih Tuhan, itu anjing. Kita pun gak rela memberikan kepada orang yang tidak tepat, apalagi seorang anak. Sedangkan Bapa kita di surga memberikan anaknya buat saudara dan saya. Dan anak itu bukan anak yang murtad. Anak itu dikatakan, aku berkenan kepadanya. Saudara, betapa besar kasihnya dia akan dunia ini. Karena itu saudara, kita harus ingat betapa Bapa kita di surga memberikan kita teladan. Kasihnya luar biasa. Anaknya bukan anak yang banyak seperti saya, tapi hanya satu-satunya, dan bahkan anak yang berkenan. Saudara yang kasih Tuhan, pada suatu kali saya memiliki seorang tetangga dan memiliki anak yang sangat sekali jahat, saudara, karena pekerjaannya minum mabuk, dan sekali
Banyak sekali persoalan-persoalan yang dibuat oleh anaknya di jalannya. Dan seringkali orang tuanya dipanggil oleh polisi karena anaknya bertengkar, karena anaknya mencuri, karena anaknya begini begitu. Jadi seolah anak ini anak yang tidak berguna. Tapi ketika pada satu kali anaknya ngebut-ngebutan dan akhirnya karena kecelakaan anaknya meninggal di tempat. Dan saya melihat orang tuanya histeris menangisi anaknya tadi. Itulah seorang tua. Orang tua walaupun seburuk apapun anaknya, orang tua tetap mengasihi luar biasa. Sedangkan Tuhan kita Yesus Kristus memiliki anak satu-satunya, maaf, Bapa kita di surga memiliki anak tunggal dan berkenan anak ini, tapi dia relakan, dikorbankan buat saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau tadi saya mengatakan anjing saja kita nggak mau memberikannya. Pada satu kali saya bisa bayangkan bagaimana ketika saya ada dalam posisi Abraham. Abraham juga menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya dengan pengorbanan. Ketika Tuhan kita meminta, Abraham, berikanlah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, persembahkanlah. Dan di situ saya melihat pagi-pagi benar Abraham untuk membawa anaknya tunggal untuk dipersembahkan. Sedangkan kita belum tentu seperti itu. Saya aja ketika masih kecil-kecil, yang nomor satu aja, saya katakan nomor satu ini persis sekali dengan papanya. Jangan. Yang nomor dua seperti gambaran wajah saya. Yang nomor tiga dia sangat bijaksana, nggak mau saya kasih. Anak nomor tiga bisa mengerti. Yang nomor empat mungkin harus dikorbankan, nggak bisa karena dia adalah wanita satu-satunya. Yang bungsu mungkin nggak bisa karena dia adalah anak bungsu yang disayang oleh papanya. Jadi nggak mungkin bisa kita memberikan anak kita. Saudara, betapa besar kasih Allah kepada saudara dan saya. Karena itu pada kesempatan ini yang baru saja kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, jangan pernah kita melupakan pengorbanan Allah kita. Saudara yang kasih Tuhan, teladan kasih yang kedua yang tidak kalah besarnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Kalau Allah Bapa memberikan anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Dan itu yang harus kita ingat, saudara. Jangan pernah hanya karena kita sakit, hanya karena kita kehilangan keadaan nyaman kita mulai loyo, kita mulai kendor kesetiaan kita. Allah Bapa mengorbankan anaknya buat saudara. Tapi Tuhan Yesus juga tidak kalah hebatnya. Dia korbankan nyawanya buat saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Saudara-saudara, di sini dijelaskan, dikatakan Yesus mengasihi manusia dan cinta Yesus kepada manusia diwujudkan dengan pengorbanan. Dia rela mati buat saudara dan saya. Dan tentunya dia juga menjadi teladan buat saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, bagi kita ini adalah satu pengorbanan yang luar biasa. Kita akan lanjut membaca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Amin. Saudara, di sini dikatakan, demikianlah kita ketahuilah kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bukan berarti kita harus mati, saudara, tapi kita saling mengasihi, kita saling memperdulikan. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus bisa menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya, dan ketika Tuhan itu menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya, bukan ditembak dor langsung mati loh, saudara. Enggak, saudara. Bagaimana dia mengalami siksaan, bagaimana dia dicambuk. Dan cambuknya itu bukan cambuk yang seperti biasa, mungkin cambuknya kuda, tapi di situ cambuknya itu dikatakan satu batang itu ada 7 helai, dan setiap helainya itu dikatakan ada mata pancing, dan seperti diberikan tulang-tulang. Sudah bisa bayangkan, setiap kali ayunan begini itu akan mencabik daging di punggungnya, dan itu 2 orang yang mencabik. Sudah bisa bayangkan, kalau menurut orang Yahudi setiap cambukan itu paling banyak hanya 40, maka dikatakan 40 kurang 1,
Kalau salah hitung bisa 40. Nah kalau orang 2 yang mengayunkan, dan itu ada cabang-cabang 7 helai dan 7 mata pancing, saudara bisa bayangkan. Kalau saudara bisa membaca kisahnya, punggung ini sudah menjadi bubur saudara, karena itu dicapik gini saudara, dan itu daging-daging berhamburan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah membacanya menurut penelitian seorang ahli, karena begitu jadi bubur punggung ini tadi, bisa dilihat dari atas itu isi tulang-tulang dari perutnya saudara. Dan tidak sampai di situ saja pengorbanannya, bahkan dia harus memanggul salib. Dan salib itu bukan kayu yang dihaluskan, tapi kayu yang kasar. Saudara bisa bayangkan betapa penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi seringkali kita tidak mengerti akan penderitaannya. Seringkali kita abaikan dan kita anggap enteng. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat penyiksaan yang seperti itu, tidak seharusnya kita memandang ringan saudara. Saudara kasih Tuhan. Dan saya juga bisa bayangkan ketika Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan, bagaimana tangannya dipaku. Kita saja kena bambu kecil yang bahasa Jawanya keterusupan saudara, itu sakitnya luar biasa. Bagaimana punggung yang sudah menjadi bubur ini dipaku. Dan saudara bisa bayangkan salib yang vertikal dan horizontal. Yang horizontal ini di belakang, otomatis dia akan kedangkan tangannya, tidak bisa lurus, pasti dibeginikan saudara. Betapa sakitnya saudara. Dan dia harus tarik nafas, dan untuk setiap tarikan nafasnya itu ada gesekan dengan punggung yang jadi bubur tadi saudara. Pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus sampai di situ. Tapi seringkali ketika kita mengalami sakit sedikit saja, mengalami kerugian sedikit saja, kita selalu menuntut Tuhan, mau apa, aku kurang apa. Saudara kasih Tuhan, biarlah kita mengingat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih dan pengorbanan Tuhan itu harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kalau Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal buat saudara dan saya, tapi Tuhan Yesus juga tidak kurang besarnya pengorbanannya. Dia serahkan nyawanya buat saudara dan saya. Dan siksaan itu terjadi sampai dia menyerahkan nyawanya. Dan saudara kasih Tuhan, cinta Bapa, cinta Yesus kepada kita, sesungguhnya itu refleksi antara cinta Bapa kepada Yesus dan Yesus kepada kita. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah hari ini kita ingat betapa pengorbanan Tuhan, betapa kasih dan pengorbanannya harusnya kita ingat. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, jelas dikatakan di sini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara yang kasih Tuhan, inilah kasih yang besar karena dia memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, seperti tadi saya katakan, dia yang mewakili dosa umat manusia. Dan ketika mata Bapa di surga yang kudus, mata Bapa di surga yang kudus tidak bisa melihat dosa yang begitu banyak, maka dia memalingkan wajahnya. Dan saat itu Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Saudara kasih Tuhan, perpisahan antara dua orang yang saling mencintai itu sangat menyakitkan saudara. Karena Bapaknya sangat mengasihi Yesus, dan Yesus sangat mengasihi itu Bapaknya. Saudara yang kasih Tuhan, perpisahan antara dua orang yang sangat mengasihi dan mencintai itu sangat menyakitkan saudara. Saya berikan satu kesaksian. Pada satu kali ada sepasang suami istri yang saling mengasihi, saling mencintai, dan bertahun-tahun dia hidup bersama. Tapi pada satu kali suaminya mulai ingin keturunan, tapi sayang suami istri tidak memiliki keturunan. Sehingga pada satu kali sang suami mengajukan permohonan kepada istrinya, Mama, bagaimana kalau Papa menikah lagi? Maka istrinya mengatakan, boleh engkau menikah lagi, tapi ceraikan aku. Dan suaminya sebetulnya sangat mencintai istri ini, tapi karena dia begitu inginnya memiliki keturunan, maka ditabraklah janji nikah. Dan suaminya mengatakan, baik, aku akan menceraikan engkau. Dan istrinya mengatakan, tapi dengan catatan, harus ada peringatan perceraian. Dan peringatan perceraiannya di gedung di mana kita diberkati, dan jam dan waktu harinya sama. Dan suaminya menuruti hal itu, karena suaminya begitu mencintai istrinya.
Dia tahu ini adalah akhir dari hidup sepasang suami istri. Mereka saling mencintai karena ada sesuatu yang diinginkan, sehingga mereka menabrak janji itu. Dan singkat kata, karena suaminya sangat mencintai istrinya, dia minum mabuk dengan kerasnya karena dia ingin berpisah demi untuk mencari keturunan. Dan di sela-sela ketika dia mabuk, dia jatuh dan dia berteriak. Dia katakan, "Selamat jalan, pintu rumah ini terbuka supaya kau pulang ke rumah orang tuamu, dan kau boleh bawa semua yang engkau anggap berharga, engkau bawa." Dan setelah itu, karena mabuk berat, karena depresi, karena stres, ingin punya anak, tapi dia sebetulnya tidak mau berpisah dengan istrinya. Dia minum anggur begitu mabuknya, sehingga dia tertidur sudah tidak ingat lagi. Tapi ketika besoknya dia bangun, dia heran, kok aku di rumah mertua dan di kamar istriku waktu di rumah mertua. Maka dia bertanya kepada istrinya, kok ini rumah mama kamu? Dan istrinya berkata, sebelum engkau tertidur mabuk, engkau teriak, engkau suruh aku pulang, dan engkau suruh aku membawa barang yang paling berharga dan paling aku senangi. Maka barang yang paling berharga dan tidak ada yang lainnya, aku membawa engkau pulang. Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah cinta yang luar biasa. Dan singkat kata dari situ, mulai disadarkan bahwa cinta antara sepasang suami istri atau sepasang pasangan yang betul-betul mencintai, perpisahan itu sangat menyakitkan. Seperti Bapa dengan Yesus, ketika Yesus mewakili menanggung semua dosa umat manusia, mata kudusnya Bapa tidak bisa melihat Yesus lagi, dan dia palingkan wajahnya. Disitulah Tuhan Yesus Kristus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu artinya, mengapa engkau tinggalkan aku? Bahkan Yesaya pun mengatakan, yang memisahkan antara engkau dan aku adalah dosamu. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan baca kembali, saudara. Kita akan meresponi kembali bagaimana ketika saya sudah menceritakan bagaimana kasih dan pengorbanan Tuhan. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya meresponi cinta Tuhan kepada kita, meresponi cinta Bapa kepada kita? Apa yang harus kita responi? Saudara yang kasih Tuhan, sikap dan respon kita yang benar, yang diinginkan Tuhan, bukan hanya tangisan kita saja, bukan hanya karena kita aduh kasihan Tuhan, dan kita menangis. Itu baik, tapi itu bukan respon yang Tuhan inginkan. Respon yang benar yang Tuhan inginkan kalau kita mengingat pengorbanannya adalah, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara benar dan sungguh-sungguh. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita mengatakan, ya aku sudah terima. Kalau aku nggak terima, aku nggak di tempat sini, Bu. Aku mengasihi dia. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang dengan ringannya mengatakan aku mengasihi Tuhan. Ingat saudara, kasih tanpa pengorbanan itu bohong. Karena kasih dan pengorbanan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kalau engkau memang betul-betul mengasihi, pasti ada pengorbanan yang kau berikan. Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak dari kita, seringkali kita tidak menyadari bahwa kasih dan pengorbanan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita memisahkan antara kasih dan pengorbanan, itu seperti kita memisahkan antara satu sisi yang satu dengan satu sisi yang lainnya. Itu mustahil. Kita akan baca sekali lagi di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara kasih Tuhan, mungkin kita sejenak melihat bagaimana ilustrasi tentang kasih Tuhan, supaya kita lihat bagaimana kasih seorang ayah kepada anaknya, bagaimana dia relakan pengorbanan seorang anak demi banyak jiwa manusia. Kita akan saksikan sejenak.
Saudara yang kasih Tuhan, itulah satu kisah kasih dan pengorbanan. Saudara yang kasih Tuhan, saudara bisa saksikan seorang bapak yang mempunyai seorang anak, tapi dia ada dalam pilihan yang sangat sulit. Dia korbankan semua penumpang di kereta api itu, atau dia korbankan anaknya. Itu gambaran kita, seorang penumpang di kereta api itu ada gambaran dari kita. Kita tidak peduli apa yang dikorbankan oleh bapak tadi. Dia punya anak satu-satunya, tapi demi untuk keselamatan seluruh penumpang, dia korbankan anaknya. Tapi saudara, seringkali penumpang di kereta api tidak peduli. Mereka berbahagia di atas penderitaan orang lain. Mereka minum mabuk, mereka mungkin bersuka cita, mungkin mereka bergembira. Tapi hari ini, jangan pernah kita seperti itu. Karena dia korbankan anaknya. Dan bahkan Yesus juga korbankan nyawanya buat kita semuanya. Biarlah pada hari ini, kita mulai menyadari bahwa kalau kita mengasihi, pasti ada pengorbanan. Saudara yang kasih Tuhan, seperti ketika Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, mengembalakan itu juga nggak mudah. Itu butuh pengorbanan, baik pengorbanan waktu, baik pengorbanan perasaan, baik pengorbanan segalanya. Jadi hari ini saudara, milikilah kasih yang betul-betul bisa meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama tentunya kasih itu harus diterima. Saat ini terimalah dia dengan sungguh-sungguh, percaya kepada dia, dan kasih dia dengan segenap hatimu dan sekuat jiwamu. Saudara kasih Tuhan, kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Setiap kita pasti diberikan satu kepemimpinan, diberikan satu pengembalaan. Mungkin kita mengembalakan anak-anak kita di rumah, mungkin kita sebagai seorang ibu mengembalakan orang-orang sekitar kita.
Jadi hari ini saudara, milikilah hati gembala untuk bisa merawat, memelihara, dan memimpin. Dan satu hal lagi, kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita berbicara mengasihi Tuhan, berkorbanlah untuk Tuhan. Kalau kita berbicara tentang mengasihi sesama kita, berkorbanlah bagi sesamamu. Saya tutup dengan satu kesaksian. Pada satu kali, ada seseorang yang bersahabat karib, dan mereka berjanji untuk saling menjaga, untuk saling berkorban, untuk saling setia, saling menjaga. Dan mereka itu adalah seorang pejuang. Dan satu kali saudara, ketika mereka diserang oleh musuh, maka mereka dalam keadaan terjepit, maka mereka semuanya lari ke camp, kembali ke camp untuk berlindung. Dan seorang sahabat, sepasang sahabat ini bernama Jack dan Max. Ketika Max di campnya, ternyata dia tidak menemukan sahabatnya Jack. Maka dia izin kepada komandannya untuk mencari Jack. Apa yang dikatakan oleh komandannya? Percuma kamu cari, pasti dia mati. Aku sudah kehilangan satu orang. Jangan engkau kesana lagi dan aku akan kehilangan engkau. Tapi Max tetap mencari Jack. Maka dia pergi ke medan tempur. Dia cari Jack. Dan apa yang terjadi? Beberapa jam kemudian, Max membawa tubuh Jack sudah menjadi mayat. Dan apa yang dikatakan komandannya? Apa yang aku bilang? Kamu taruh nyawa hanya untuk membawa mayat. Tapi apa yang dikatakan Jack? Maaf, dikatakan Max. Dia katakan, tidak komandan. Ketika aku temukan Jack, dia masih hidup. Dan dia hanya bisa berbicara, mengatakan, aku percaya sahabatku, engkau pasti datang. Walaupun untuk bertemu aku, untuk menjemput mayatku. Saudara, satu perkataan yang luar biasa. Aku percaya engkau pasti datang, walaupun hanya untuk membawa mayatku pulang. Saudara, itulah suatu kesetiaan, itulah kasih dan pengorbanan. Tidak akan pernah mengingkar. Saudara kasih Tuhan, beberapa banyak hubungan pecah karena kita terlalu memperhatikan perasaan kita sendiri, terlalu memikirkan pikiran kita sendiri, terlalu memikirkan keinginan kita sendiri. Tapi hari ini biar aku meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika di Taman Getsemani, ketika dia membawa cawan anggur, dia katakan, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Keinginannya tidak mau meminum tadi, tapi dia katakan, tidak penting keinginanku, tidak penting perasaanku, yang terpenting adalah rencanamu dalam hidupku. Amin, saudara. Kita sudah menyaksikan bagaimana kasih pengorbanan yang begitu luar biasa. Dan hari ini, kalau engkau memang betul-betul mengasihi Yesus, berkorbanlah untuk Yesus. Kalau engkau betul-betul mengasihi sesamamu, berkorbanlah untuk sesamamu. Kalau engkau betul-betul mengasihi pasanganmu, berkorbanlah buat pasanganmu. Kalau engkau betul-betul mengasihi anakmu, berkorbanlah untuk anakmu. Soalnya kasih Tuhan, jangan fokus hanya dengan perasaan. Gereja tidak akan pernah bisa berkembang kalau kita yang mementingkan dan fokus dengan perasaan dan pikiran kita sendiri. Tapi fokuslah rencana Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Kita akan renungkan firman ini. Dan bila kita menjadi pelaku kebenaran firman, dan bila kita selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan, dan saya yakin percaya, setiap langkah kita, setiap jalan kita akan dituntun oleh Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalibkan tebus dosa kita. Karena hidupmu sangat berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkan
sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak kurang akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Saudara dikasih Tuhan, saya mengingat lagu ini, saya teringat bagaimana Tuhan itu membuat kita berharga. Saudara yang kasih Tuhan, pada satu kali ada seorang perampok yang masuk dalam pertokoan. Dia tidak mencuri barang-barang yang mewah, dia tidak mencuri uang, tapi dia ganti semua label baju-baju branded, diganti dengan harga baju yang biasa. Siapa yang dirugikan, saudara? Yang dirugikan pasti tokonya, yang dirugikan pasti pemiliknya. Hari-hari ini kita merasa minder, kita merasa tidak berharga, karena iblis selalu mengganti label kita. Manusia hanya melihat muka dan rupa, tapi Tuhan tidak pernah melihat rupa dan muka kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Biarlah melalui ini semuanya kita menyadari bahwa hidup kita sangat berharga, dan hanya iblislah selalu membongkar dan membolak-balikan kita. Tapi ingatlah pada sore hari ini, dia sudah berkorban buat saudara dan saya. Hidupmu berharga di matanya. Biarlah setiap kita merenungkan firman hari ini, dan kita betul-betul melangkah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak kurang akan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang bagi kemuliaan. Mari angkat tangan saudara, katakan dengan segenap hati. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak kurang akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Ibu Susi Herawati pada sore hari ini. Kami percaya bahwa kasih itu adalah berkorban, kasih itu adalah memberi, dan kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Mantraikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Susi Herawati, yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Tuhan memberkati di dalam keluarga, di dalam pelayanan, bahkan jemaat yang hamba-Mu gembalakan Tuhan, juga Tuhan memberkati. Biarlah hikmat dan urapan yang baru senantiasa curahkan Tuhan atas hamba-Mu. Tuhan limpahkan atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, jika sebentar kami umat-Mu, kami akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita, dengan hati bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan.